Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Opini Auditor. Berikut penjelasannya. Saya Nafisa Lusna ini akan membahas di slide pertama, yaitu opini auditor. Opini auditor adalah pendapat profesional yang diberikan oleh auditor setelah memeriksa laporan keuangan perusahaan. Jadi, opini ini menjelaskan apakah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan ataupun sudah disajikan dengan benar. Nah, jadi opini ini menggambarkan tingkat keyakinan auditor mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Jadi sangat penting diingat bahwa auditor itu tidak menjamin keakuratan laporan keuangan tersebut, tapi auditor ini memberikan keyakinan bahwa dia bisa memadai hasil dari laporan keuangan itu bebas dari kesalahan ataupun kecurangan. Jadi, opini auditor ini bukan hanya sekedar rangkuman angka saja, melainkan kesimpulan profesional berdasarkan bukti audit, penerapan prinsip akuntansi, dan pemahaman kondisi perusahaan. Jadi, opini auditor ini penting sebagai dasar pihak eksternal atau investor ataupun kreditor. Jadi ini untuk meningkatkan keandalan informasi perusahaan agar tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Jadi auditornya tidak bisa menjamin 100% angkanya itu persis, tapi dia tuh auditor ini bisa memberikan jaminan bahwa dia tuh sudah cukup kuat, gak akan ada kesalahan lagi di laporan keuangan perusahaan tersebut ataupun kecurangan yang bikin laporan itu salah total. Jadi auditor ini bikin opini ini dari bukti yang emang dia temuin, apakah aturan akuntansi ini sudah sesuai, dan dia juga ngerti bagaimana perusahaan itu berjalan. Jadi auditor ini bikin opini dari bukti yang memang dia temuin. Jadi apakah aturan akuntansinya itu sudah digunakan dengan benar dan disajikan dengan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan juga dia pasti sudah mengerti bagaimana perusahaan itu berjalan. Makanya dia bisa membuat sebuah opini terkait dengan laporan keuangan tersebut. Jadi di opini auditor ini ada 4 jenis opini auditor. Yang pertama, ini saya sekilas jelaskan. Yang pertama itu ada opini wajar tanpa pengecualian, biasa disebut unqualified opinion. Ini wajar tanpa masalah. Yang kedua itu ada
qualified opinion. Jadi ini opini wajar dengan pengecualian. Lalu yang ketiga itu ada adverse opinion. Jadi ini opini yang tidak wajar. Keempat, itu ada disclaimer of opinion. Jadi ini tidak memberikan pendapat atau auditor itu nggak punya bukti kuat untuk berpendapat. Opini auditor adalah pendapat profesional yang diberikan auditor atas laporan keuangan perusahaan. Jadi setelah melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan standar auditing. Jadi opini ini menggambarkan tingkat keyakinan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau belum. Jadi ini setelah melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan standar auditing. Jadi opini ini menggambarkan tingkat keyakinan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut yang disusun itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan SAK. Nah, kalau dibilang kenapa opini itu penting? Misalnya gini, ada kreditor yang mau minjamkan uang ke toko buah misalnya, ke toko buah. Jadi dia akan lihat hasil pemeriksaan auditor itu pendapat profesional yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan. Jadi setelah melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standar auditing. Jadi opini ini menggambarkan tingkat keyakinan auditor atas kewajaran laporan keuangan tersebut yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap oleh Suci Ramadhani dan Nazira Awali. Jadi auditor ini bikin opini dari bukti yang memang dia temuin. Jadi apakah aturan akuntansinya itu sudah digunakan dengan benar dan disajikan dengan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis opini auditor. Setelah auditor menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan, ia harus menyampaikan kesimpulan dalam bentuk opini auditor. Opini ini sangat penting karena akan menjadi dasar bagi pengguna laporan keuangan, misalnya investor, bank, kreditur, pemerintah, dan masyarakat, untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Terdapat 4 jenis opini auditor yang digunakan dalam audit, yaitu yang pertama, unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, qualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga ada adverse opinion atau opini tidak wajar. Dan yang terakhir, disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian adalah opini paling baik dan paling diinginkan oleh setiap perusahaan. Ketika auditor memberikan opini ini, artinya laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK, penyajian wajar dan dapat dipercaya,
Jika ada salah saji material, auditor memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulannya. Tidak ada pembatas ruang lingkup audit. Semua informasi penting sudah diungkapkan dengan jujur dalam catatan laporan keuangan. Dalam audit, opini ini menunjukkan bahwa semua transaksi perusahaan tercatat dengan baik. Perusahaan tidak menyembunyikan informasi. Auditor bisa memeriksa apapun yang dibutuhkan. Sistem akuntansi perusahaan berjalan baik, tidak ditemukan indikasi kecurangan yang memengaruhi laporan keuangan. Opini ini sangat berdampak bagi perusahaan. Biasanya, investor merasa aman untuk menanam modal, bank lebih mudah memberikan pinjaman, pemerintah percaya pada laporan pajak dan kewajiban lain, masyarakat melihat perusahaan sebagai entitas yang sehat dan transparan. Jadi, secara sederhana, opini ini mengatakan laporan keuangan perusahaan ini sudah benar, lengkap, dan layak dipercaya. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu jenis dari opini auditor, yaitu qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian. Nah, di sini opini wajar dengan pengecualian diberikan jika laporan keuangan perusahaan sebenarnya wajar, tetapi terdapat satu atau beberapa masalah tertentu yang membuat auditor tidak bisa sepenuhnya setuju. Masalah tersebut bisa berupa penyimpangan dari SAK pada bagian tertentu, bukti audit tidak lengkap untuk akun tertentu, pembatasan ruang lingkup yang hanya terjadi pada area tertentu, kesalahan penyajian yang sifatnya material, tetapi tidak meluas ke seluruh laporan. Dalam audit, contohnya kayak misalnya perusahaan tidak memberikan rincian lengkap aset tetap, auditor tidak memberikan informasi piutang dari beberapa pelanggan, ada kesalahan penyajian kecil tetapi penting dalam laporan arus kas, perusahaan menggunakan metode akuntansi yang salah pada satu akun saja. Pada opini ini, auditor sebenarnya masih percaya dengan sebagian besar laporan keuangan. Namun, ia harus jujur kepada pengguna laporan bahwa ada bagian tertentu yang tidak sepenuhnya benar. Opini ini tidak seberat opini tidak wajar. Biasanya, penggunaan laporan keuangan tetap dapat menggunakan laporan tersebut, tetapi harus berhati-hati pada bagian yang dikecualikan, harus melihat catatan apa yang menjadi pengecualian, harus memahami bahwa laporan tidak sempurna. Nah, pesan opini ini pada intinya adalah laporan keuangan perusahaan cukup wajar kecuali bagian yang tertentu yang bermasalah. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, ada adverse opinion atau opini tidak wajar. Jadi di bagian ini, opini ini adalah opini yang paling negatif bagi perusahaan. Auditor memberikan opini tidak wajar jika laporan keuangan tidak menampilkan informasi secara jujur dan wajar sesuai standar akuntansi berlaku. Kesalahan laporan sangat besar atau material. Kesalahan tersebut memengaruhi banyak bagian laporan atau meluas. Laporan keuangan dapat menyesatkan penggunaan. Auditor tidak dapat mempercayai informasi yang disajikan. Dalam audit, opini adverse diberikan jika perusahaan salah mencatat nilai aset secara besar-besaran, perusahaan menyembunyikan utang, laba dilaporkan jauh lebih besar dari kenyataan, sistem pencatatan sangat buruk sehingga laporan menjadi salah total, ada manipulasi atau kecurangan yang membuat laporan tidak bisa dipercaya. Nah, opini ini berdampak sangat besar. Investor akan kehilangan kepercayaan. Bank dapat menolak memberikan pinjaman, lalu pemerintah dapat melakukan investigasi. Pemilik perusahaan dapat mempertanyakan manajemen serta reputasi perusahaan langsung menurun. Secara sederhana, di opini ini menyampaikan jika laporan keuangan perusahaan salah besar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir itu ada disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Opini ini bukan berarti laporan keuangan salah, tetapi auditor tidak dapat memberikan pendapat apapun karena bukti audit tidak mencukupi. Auditor tidak diberikan akses untuk memeriksa dokumen, ruang lingkup audit sangat dibatasi, kondisi perusahaan tidak memungkinkan audit dilakukan. Ada masalah independensi yang membuat auditor tidak objektif. Pada audit ini, situasi seperti ini biasanya perusahaan tidak mau memberikan dokumen penting. Sistem akuntansi yang sangat buruk sampai auditor tidak dapat menilai apapun.
ada bencana misalnya kayak kebakaran, setelah itu yang menghancurkan data. Auditor memiliki hubungan pribadi atau finansial dengan perusahaan sehingga dia tidak independen. Jadi di opini ini bukan menandakan laporan benar atau salah, tapi menandakan auditor tidak memiliki bukti yang cukup untuk menilai apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini biasanya menjadi tanda bahaya bagi pengguna laporan. Biasanya berarti ada masalah internal, bisa menunjukkan perusahaan tidak transparan, bisa menjadi indikasi adanya kecurangan yang ditutup-tutupi. Nah, dari penjelasan di atas, terdapat 4 perbandingan jenis opini auditor. Nah, yang pertama itu ada unqualified opinion, yaitu laporannya wajar dan dapat dipercaya. Tidak ada masalah material, buktinya cukup, dampak positif dan meningkatkan kepercayaan. Yang kedua itu ada qualified opinion, wajar dengan pengecualian tertentu. Ada bagian yang salah atau kurang bukti, tetapi tidak meluas. Penggunaannya harus berhati-hati pada bagian tertentu. Yang ketiga ini ada adversion opinion atau laporannya tidak wajar, salah besar, kesalahan material dan meluas sangat negatif, laporan tidak dapat dipercaya. Dan yang terakhir itu ada disclaimer opinion, yaitu auditor tidak bisa memberikan pendapat, bukti tidak cukup atau ruang lingkungan dibatasi. Tanda bahaya mengurangi kepercayaan pengguna. Nah, kesimpulannya yaitu jenis-jenis opini auditor merupakan cara auditor menyampaikan penilaian profesional terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Penilaian ini sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan di mata publik. Dengan memahami jenis-jenis opini tersebut, pengguna laporan keuangan dapat menilai seberapa besar tingkat risiko dan kendala informasi yang disajikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang udah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa opini auditor itu kan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari pemeriksaan laporan keuangan. Opini auditor ini adalah kesimpulan akhir yang diberikan oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Kesimpulan ini tuh berisi pendapat auditor mengenai apakah laporan keuangan tersebut sudah disusun dengan baik, sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku, dan sudahkah laporan tersebut mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, opini auditor ini menjadi ringkasan penilaian yang sangat penting atas laporan keuangan. Opini auditor diberikan oleh auditor yang bersifat independen. Apa artinya independen itu? Artinya adalah auditor tidak memihak kepada perusahaan dan tidak memiliki kepentingan pribadi dengan pihak yang akan dia periksa atau perusahaan yang akan dia periksa. Auditor ini bekerja secara profesional dan berdasarkan bukti dan juga bukti-bukti yang cukup. Dengan sikap independen tersebut, auditor itu menjadi pendapat yang dapat dipercaya. Bahkan banyak pihak yang mengandalkan opini auditor. Kenapa? Karena opini auditor ini tuh tidak hanya melihat dari angka saja, tetapi juga dia menilai kejujuran dan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Jadi keberadaan opini auditor ini tuh sangat-sangat dibutuhkan karena laporan keuangan itu digunakan oleh banyak pihak. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Seperti investor. Dia menggunakan laporan keuangan itu untuk apa? Untuk menilai apakah perusahaan yang akan ditanam modal itu apakah layak untuk dia menanam modal. Kemudian seperti pihak bank. Pihak bank juga menggunakan laporan keuangan untuk apa? Untuk menilai apakah kelayakan dia memberikan pinjaman
Kemudian pemerintah juga membutuhkan laporan keuangan. Untuk apa? Untuk kepentingan pengawasan dan perpajakan. Bahkan masyarakat pada umumnya juga bisa menggunakan laporan keuangan. Untuk apa? Untuk menilai kinerja perusahaan. Karena kan tidak semua orang itu memahami laporan keuangan secara betul-betul, secara mendalam. Jadi opini auditor itu menjadi petunjuk untuk memudahkan dalam menilai apakah laporan keuangan tersebut sudah betulkah, sudah dapat dipercaya atau tidak. Kemudian perlu dipahami bahwa opini auditor itu bukan berarti auditor menjamin laporan keuangan itu bebas dari semua kesalahan. Auditor itu tidak menjamin laporan keuangan itu sempurna tanpa adanya kesalahan sama sekali. Auditor hanya memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan besar yang dapat menyesatkan penggunaan laporan keuangan tersebut. Jika terdapat kesalahan kecil, dia itu tidak berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan. Auditor itu masih bisa memberikan opini wajar. Hal ini itu menunjukkan bahwa auditor itu adalah hasil dari pertimbangan profesional yang dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Dalam praktiknya terdapat 4 jenis opini auditor yang menunjukkan kondisi laporan keuangan perusahaan, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Ini tuh menunjukkan bahwa laporan keuangan itu sudah disusun dengan baik dan dapat dipercaya. Kemudian opini wajar dengan pengecualian. Ini tuh dia menunjukkan bahwa laporan keuangan itu secara umum itu sudah benar, tapi ada beberapa bagian tertentu yang masih memiliki kekurangan. Kemudian ada opini tidak wajar. Yaitu dia menunjukkan bahwa laporan keuangan itu mengandung kesalahan besar sehingga tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Sementara itu, opini itu tidak memberikan pendapat menunjukkan bahwa auditor itu tidak dapat menyimpulkan karena keterbatasan bukti atau data yang tersedia. Perbedaan jenis opini auditor ini itu sangat membantu penggunaan laporan keuangan dalam menilai kualitas laporan keuangannya. Jadi semakin baik opini auditor yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut di sebuah perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau opini yang diberikan itu kurang baik, maka laporan keuangan itu perlu diperhatikan lagi lebih serius karena hal tersebut itu menandakan adanya masalah yang cukup penting dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi, secara keseluruhan dapat ditegaskan kembali seperti yang pertama tadi, bahwa opini auditor itu berperan sangat besar dalam menjaga kejujuran, keterbukaan, dan terpercayaan dalam menyusun laporan keuangan. Opini auditor itu dia membantu memastikan bahwa laporan keuangan tidak disusun secara sembarangan dan tidak menyesatkan pihak-pihak lain. Dengan adanya opini auditor ini, perusahaan juga mendorong untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih baik lagi, lebih rapi, dan tentunya harus lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, opini auditor itu bukan hanya sekedar pendapat, tetapi juga menjadi dasar kepercayaan bagi semua pihak yang menggunakan laporan keuangan. Serta dia itu menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia akuntansi maupun audit. Sekian penjelasan yang kami pahami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.